Halo adik-adik, yuk belajar matematika lagi bersama Kak Noing. Nah, kali ini kita masih membahas bab 7 tentang membandingkan segitiga berdasarkan besar sudutnya, halaman 198 sampai 200. Kakak menggunakan buku panduan Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka Revisi 2022. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Mari kita buka halaman 198, yaitu eksplorasi 7.1b. Ayo membandingkan segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, pada bab sebelumnya kalian telah belajar tentang sudut pada bangun datar. Berdasarkan besarnya, kalian juga telah mengenal berbagai macam sudut. Sekarang kita perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukanlah jenis-jenis sudut berikut berdasarkan besarnya. Nah, pada gambar pertama, kita lihat sudut yang terbentuk adalah sudut tumpul. Besarnya adalah melebihi dari 90 derajat. Gambar berikutnya yaitu sudut yang terbentuk adalah sudut lancip. Besarnya kurang dari 90 derajat. Gambar berikutnya adalah sudut siku-siku. Besarnya adalah 90 derajat. Nah, gambar sudut berikutnya yaitu sudut refleks. Besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Untuk gambar berikutnya yaitu sudut lurus. Besarnya 180 derajat. Dan sudut yang terakhir adalah sudut satu putaran penuh, yaitu besarnya 360 derajat. Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar berikut yaitu segitiga ABC. Nah, kita perhatikan ya, perhatikan sudut-sudut dalamnya menurut besarnya. Sudut A merupakan sudut lancip, sudut B merupakan sudut lancip, dan sudut C merupakan sudut lancip. Nah, kira-kira apa nama segitiga di samping? Nama segitiga di samping adalah segitiga lancip. Nah, berikutnya kita amati segitiga yang ada di bawah, yaitu segitiga PQR. Apakah segitiga PQR sama jenisnya dengan segitiga ABC? Jawabannya sama ya. Nah, mengapa? Karena sama-sama memiliki sudut lancip. Di antara sudut-sudut dalam pada segitiga PQR dan ABC, adakah yang bukan sudut lancip? Sepertinya tidak ada ya. Jadi untuk kesimpulannya adalah segitiga yang ketiganya sudutnya lancip disebut segitiga lancip. Nah, berikutnya kita perhatikan gambar di bawah yaitu segitiga DEF. Nah, kita perhatikan sudut-sudut di dalamnya menurut besarnya. Sudut D merupakan sudut lancip, sudut E merupakan sudut siku-siku, dan sudut F merupakan sudut lancip. Nah, kira-kira apa nama segitiga di samping? Yaitu segitiga siku-siku. Ada berapa sudut siku-sikunya? Yaitu 1. Terdapat di sudut E. Nah, berikutnya kita perhatikan segitiga KLM. Apakah segitiga KLM sama jenisnya dengan segitiga DEF? Jawabannya adalah sama ya. Mengapa? Karena sama-sama memiliki sudut siku-siku. Di antara sudut-sudut dalam pada segitiga KLM, ada berapakah sudut siku-sikunya? Yaitu 1 ya, terdapat di sudut K. Nah, dari pengamatan kalian, apakah yang kalian temukan? Kesimpulannya, terdapat segitiga yang satu sudutnya yaitu siku-siku dan kedua sudutnya lancip. Nah, disebut segitiga siku-siku. Nah, berikutnya, bagaimana dengan segitiga berikut? Yaitu segitiga HIJ. Perhatikan sudut-sudut dalamnya menurut besarnya. Sudut H merupakan sudut lancip, sedangkan sudut I merupakan sudut tumpul. Sudut C merupakan sudut lancip. Nah, kira-kira apa nama segitiga di samping? Yaitu segitiga tumpul. Ada berapa sudut tumpulnya? Yaitu 1, terdapat di sudut I. Nah, gambar berikutnya yaitu segitiga XYZ. Apakah segitiga XYZ sama jenisnya dengan segitiga HIJ? Yaitu sama ya. Nah, mengapa? Karena sama-sama mempunyai sudut tumpul. Di antara sudut-sudut dalam pada segitiga XYZ, ada berapakah sudut tumpulnya? Yaitu 1, terdapat pada sudut Y.
Nah, dari pengamatan kalian, apa yang kalian temukan? Yaitu segitiga yang salah satu sudutnya tumpul disebut segitiga tumpul. Nah, sekarang ada pertanyaan nih dari Kak Nisa. Apakah mungkin dalam satu segitiga siku-siku terdapat lebih dari satu sudut siku-siku, dan apakah juga memungkinkan dalam satu segitiga tumpul terdapat lebih dari satu sudut tumpul? Nah, yuk kita bahas sama-sama. Kita buka eksplorasi 71.c, yaitu ayo menjumlahkan sudut-sudut dalam segitiga. Pada pertanyaan Nisa di atas, dapat kita jawab melalui percobaan berikut. Nah, percobaan Asep, yaitu segitiga ABC. Asep menggambarkan segitiga lancip pada sebuah kertas. Ketiga sudutnya diberi tanda yang berbeda-beda, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya, Asep memotong ketiga bagian sudut tersebut. Selanjutnya, potongan sudut tersebut diimpitkan hingga rapat. Bentuk apa yang Asep peroleh? Yaitu sudut lurus atau garis lurus. Dan berapakah besar sudut lurus itu? Yaitu 180 derajat. Artinya besar sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, berikutnya percobaan Lukas. Lukas menggambarkan segitiga tumpul pada sebuah kertas ketika sudutnya diberi tanda yang berbeda-beda. Nah, sebagai berikut ya gambarnya. Adapun Lukas membuat dua segitiga lagi dengan bentuk, ukuran, dan tanda yang sama dengan segitiga pertama. Kemudian Lukas menghimpitkan tiga sudut yang berbeda seperti gambar. Bentuk apa yang Lukas peroleh? Yaitu sudut lurus atau garis lurus. Berapa besar sudut lurus itu? Yaitu 180 derajat. Artinya besar A ditambah besar B ditambah besar C sama dengan 180 derajat. Nah, dari hasil percobaan Asep dan Lukas, apa yang dapat kalian simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa jumlah sudut dalam suatu segitiga besarnya adalah 180 derajat. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan Nisa. Dapatkah dalam satu segitiga tumpul terdapat lebih dari satu sudut tumpul? Jawabannya tidak dapat ya, karena kalau melebihi sudut tumpul berarti jumlahnya nanti lebih dari 180 derajat dan tidak bisa dikatakan bangun datar segitiga. Jadi kesimpulannya adalah jumlah sudut-sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Nah, demikian pembahasan dari kakak mengenai sudut dari segitiga. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas tentang membandingkan segitiga berdasarkan panjang sisinya, halaman 202. Adik-adik bisa temukan link videonya di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.